Lalu yang kedua, saya rasa tidak ada soal adu domba ya. Apa namanya? Tidak ada soal Pak Erik ditinggalkan oleh Danantara karena Pak Erik ini kan Ketua Dewan Pengawas Danantara, Pak Mufti. Setiap keputusan diambil oleh BPI Danantara tentu dikonsultasikan oleh apa namanya Menteri BUMN sebagai Ketua Dewas Danantara. Apalagi kalau soal teknis Danantara memang karena operating holdingnya sekarang ada di Nantara. Lalu kenapa kita rapat pertama kali di Komisi 6? Karena memang baru kemarin Mbak Puan mimpin rapat pembagian mitranya gitu loh. Kalau Ketua DPR dari kemarin-kemarin sudah menetapkan mitra, ya tentu kita sudah bisa rapat gitu loh. Jadi itu tolong dipahami. Kenapa kita baru bisa rapat hari ini? Karena memang Ketua DPR baru memimpin rapat beberapa waktu yang lalu paripurna menetapkan baru beberapa minggu yang lalu sehingga kita baru bisa rapat hari ini. Jadi Pak Mufti pahami. Terima kasih Pak Mufti. Lanjut ke saya tidak ingin membatasi jadwal ya, tapi kita kan harus berbagi sama teman-teman yang lain ya. Kalau bisa satu penanya maksimal 5 menit lah ya supaya semua bisa kebagian ya ya semua ya. Pak Rosan silakan Pak Rosan. Bapak-bapak Ibu sekalian, beliau akan pamit dengan kita. Ya silakan. Oke, mohon maaf tadi saya sudah menyampaikan ke pimpinan bahwa tadi pagi saya diminta oleh Bapak Presiden untuk mendampingi beliau pada jam 12.30 dipanggil oleh Bapak Presiden. Jadi mohon izin dengan segala hormat untuk bisa meninggalkan persidangan yang baik ini untuk mendampingi Bapak Presiden. Terima kasih. Terima kasih Pak Rosan. Nah, dengan perginya Pak Rosan, tuh menunjukkan bahwa betapa kompaknya Pak Erik dan Pak Doni. Jadi saya rasa tidak ada masalah soal apa ada yang ditinggalkan atau apa itu loh. Ya, berarti apa? Ini kan kompak, saling support satu sama lain. Nah, Padahal ingin didengerin Pak Rosan ini. ya, gitu loh. Jadi silakan lanjut ke penanya. Siap. Penanya selanjutnya sebelah kiri. Ini yang lama ini pasti. Beda-beda tipis sama Pak Mufti Hanam ini. Tapi tolong Pak Herman Kairon, ini waktu bukan saya ingin membatasi supaya teman-teman kebagian. Terima kasih. Silakan Pak Herman Kairon. Saya ingin membatasi tapi kira-kira sama dengan sebelumnya lah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Erik, Menteri BUMN, Kepala Danantara, Pak Rosan, mudah-mudahan masih kedengar itu suaranya. Pak Rosan, dan kemudian para Wakil Menteri, saya sebut sahabat Pak Tiko, Pak Doni, karena Pak Doni juga adalah Wakil Menteri. Dan tentu sebagai COO di BPI ada Danantara. Pak Aminuddin Ma'ruf. Oh, Pak Aminuddin masih Wakil Menteri ya? Oh ya ya. Wakil Menteri 3 dan jangan lupa sebelah kiri Wakil Menteri Ya, 4. Pak Sekjen, Pak Arya Sinulinga. Wakil Menteri 4. Itu selalu saya sebut. Ada beberapa hal yang tentu saya ingin pastikan betul terkait dengan apa yang barusan dipresentasikan baik oleh Menteri BUMN maupun oleh Kepala Badan Investasi Danantara. Dan saya kira Pak Erik, saya ingin mendapatkan keterangan dulu untuk lebih jelas. Ini Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Komite Pemantau dan Akuntabilitas ini garisnya kemana gitu ya. Dan dibuat dalam warna abu-abu gitu loh. Jadi mohon ini juga harus lebih jelas. Jangan salah dengan garis, kemudian tanda panah itu juga sangat menentukan dalam struktur. Oleh karenanya harus lebih jelas dan pada waktu menampilkan struktur tentu fungsi tugas dan fungsi staffing coordinatingnya juga harus jelas gitu sehingga betul-betul memberikan penjelasan dalam sebuah struktur organisasi. Yang kedua, saya mungkin agak berbeda sedikit dengan Pak Mufti Anam. Saya tidak masuk dalam
membedah Undang-Undang 1 tahun 2025 karena sama-sama sebagai pelaku penyusun undang-undang ini bersama dengan pemerintah. Dan saya memahaminya bahwa seluruh norma yang terkandung di dalam Undang-Undang 1 tahun 2025 terkait dengan Undang-Undang BUMN, bahkan disebutkan undang-undang ini juga yang terkait dengan kementerian adalah menteri yang juga terkait dengan undang-undang, yaitu Menteri BUMN. Dan kemudian kenapa lama pembentukan ini? Ya tentu dengan berbagai dinamika dan konsepsi yang harus dibangun bagaimana memajukan BUMN ke depan lebih baik. Itu yang menjadi pembicaraan panjang. Jadi Pak Aminuddin, supaya Pak Aminuddin tahu karena mungkin baru masuk dalam ruangan ini, bahwa undang-undang ini 5 tahun lalu sudah dibahas dan disempurnakan, diputuskan pada periode tahun ini. Ketika kemudian juga ada keinginan besar mereformasi terhadap BUMN dengan struktur baru, yaitu BPI dan Antara. Oleh karena itu, dalam pemikiran saya bahwa Undang-Undang 1 tahun 2025 given. Kita laksanakan, DPR sebagai fungsi pengawasan, Menteri BUMN dan BPI dan Antara sebagai pelaksana undang-undang, tentu silahkan jalankan dengan RAKP yang tentu sudah disusun dan disiapkan dengan format-format yang lebih terbuka, manageable, dan tentu ke depan bisa akan lebih baik lagi. Saya kira ini jalankan. Yang kedua,